Baik anak-anak, masih belajar tentang procedure text ya. Mungkin sekarang kita akan belajar tentang membandingkan macam-macam procedure text. We will learn to read recipes and manuals in order to know how to get the best result and how to avoid an accident, damage, or unnecessary waste. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana membaca resep dan manual atau petunjuk agar kita tahu bagaimana cara mendapatkan hasil terbaik dan bagaimana menghindari kecelakaan, kerusakan, atau hal-hal yang tidak diperlukan atau tidak diinginkan. Ya, sebelumnya kalian subscribe ya bagi yang baru, klik notifikasinya, share, like, and comment, jangan lupa ya, supaya channel ini lebih bagus lagi. Oke, what is procedure text ya? Procedure text itu adalah suatu teks yang menggambarkan bagaimana sesuatu dapat dibuat atau digunakan melalui serangkaian langkah-langkah. Serangkaian langkah-langkah ya, jadi steps ini ya, lebih dari satu tentu saja, dan ini in sequence ya, artinya berurutan gitu anak-anak ya. Procedure text ini bertujuan untuk memberi petunjuk tentang langkah-langkah atau metode atau cara-cara dalam membuat, mengoperasikan atau melakukan sesuatu ya, terdiri dari langkah-langkah dan metode. Kalau membuat ya resep ya, contoh di sini adalah manual dan resep. Kalau membuat resep, kalau mengoperasikan berarti manual. Nah, struktur teksnya atau generic structure-nya itu terdiri dari 3 ya umumnya. Kalau resep itu ya, itu dari 3, yaitu yang pertama adalah goal atau aim, yaitu tujuannya yang akan dilakukan. Ini biasanya pada judulnya ini sudah ada goalnya sekaligus gitu ya. Kemudian materials atau tools ini optional, maksudnya kadang ada kadang tidak gitu ya, berisi tentang bahan-bahan dan terkadang alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat suatu barang atau melakukan sesuatu hal. Kalau dalam resep itu ada ingredients-nya atau materials-nya, tapi kalau dalam manual tidak ada. Nanti kalian bisa membandingkan. Dan yang ketiga, bagian ketiga adalah steps atau methods, yaitu serangkaian langkah-langkah atau tips yang harus dilakukan. Begitu ya, tahu ya, paham? Baik, nah sekarang unsur kebahasaannya itu ada banyak, yaitu 1 imperative, kalimat-kalimat perintah seperti cut the vegetables, pour the water, dan lain-lain. Kemudian menggunakan simple present, yaitu kata kerja bentuk pertama ya, serve, pour, place tanpa s, tanpa ing ya. Kemudian action verb, kata kerja yang menunjukkan kegiatan fisik, misalnya mix, churn, put, power ya. Dan juga ada connective ini kata sambungnya, ada then, while, first, dan lain-lain. Ini numberingnya ada. Oke, what is recipe? Recipe adalah seperangkat instruksi yang menceritakan tentang persiapan dan cara-cara membuat sesuatu, khususnya makanan dan minuman. Ini ya yang pertama. Kemudian lihat contohnya berikut ya, ada 2 contoh, yaitu recipe ini bisa makanan, bisa beverage ya, bisa minuman gitu ya. Terdiri dari 3 ya. Ada goal, di sini ada how to make novel apple pudding. Kemudian ada materials-nya, ada ingredients-nya. Di sini di sebelah kiri kalian bisa melihatnya. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah steps-nya. Jadi benar ya, 3 ya generic structure-nya, struktur umumnya ada 3. Di sini sudah ada 4 greens apples, ada 60 gram butter, dan lain sebagainya. Sedangkan yang steps ini ada place an apple nih. Place ini adalah action verb. Kemudian stir itu juga bake gitu ya. Baik, sekarang manual. Manual ini kalian belum belajar kemarin. Nah, manual ini merupakan buku panduan bagi pengguna yang berisi informasi detail tentang produk. Biasanya kalau alat-alat elektronik ini ada sih manualnya. Ini menjelaskan informasi tentang produk, baik alatnya, fungsinya, kemudian cara menggunakan atau mengoperasikannya, dan tentu saja cara memeliharanya produk tersebut supaya dapat bertahan lama. Dan dengan baca ini, alat
membaca manual ini diharapkan pengguna bisa menggunakannya tanpa mengalami masalah. Contoh manual di sini adalah how to cook rice, especially when you want to cook with rice cooker. Nah, di sini ada ya. Ada contoh penggunaannya, ada. Nah, di sini kalau kalian lihat kalau manual itu setelah aim how to cook rice, ini airnya mateng. Ini langsung muncul steps-nya. Jadi tidak ada ingredients-nya, tidak ada tools-nya. Begitu ya, langsung steps dan hanya terdiri dari 2 saja berarti. Tidak seperti yang lain. Baik, sekarang kita akan bandingkan 2 procedure text. Yang di sebelah kiri itu adalah how to make omelette. Berarti ini adalah resep, ya, resep. Yang sebelah kanan adalah how to operate TV. Berarti ini adalah manual. Kalian lihat yang di sebelah kiri itu ada ingredients-nya dan kemudian steps. Sedangkan yang sebelah kanan langsung instructions atau steps-nya. Kalian cermati, kalian baca baik-baik. Setelah ini kita akan bandingkan lewat tabel ya, agar bisa lebih terlihat jelas. Silahkan diobservasi. Yang pertama. Nah, ini tabelnya. Jadi teks, berdasarkan teks-teks tadi, 2 teks tadi, kalian harusnya bisa mengisi tabel seperti ini. Purpose itu tujuan ya, materials needed yang dipakai, step-stepnya, imperative sentence-nya contohnya apa ya. Imperative itu berarti kata kerja ya. Baik, nah ini yang akan diobservasi yaitu how to make omelette and how to operate TV. Nah, di sini tabelnya kita lihat ya. Yang teks A ada purpose-nya, dengan teks B juga ada. Kalau yang purpose teks A itu adalah to describe how to make an omelette. Sedangkan yang B to explain how to operate TV. Nah, yang bagian kedua yang berbeda ini di sini. Materials-nya ada yaitu eggs, shredded cheese, half tablespoon butter. Sedangkan yang sebelahnya nggak ada. Kemudian yang ketiga steps-stepsnya. Nah, ini anak-anak yang harus kalian ingat, points to remember adalah manuals and recipes are similar but not the same. They both are procedure texts. They give the instructions of how to make or do things through a sequence of action. Jadi, manual dan resep ini mirip tapi tidak sama. Keduanya adalah teks prosedur. Dan mereka sama-sama memberikan instruksi bagaimana membuat atau melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan. Dan ingat ya, serangkaian tindakan ini harus urut dari yang pertama sampai yang terakhir. Paham ya? Ini yang harus dipahami baik-baik. Jadi itu saja pembelajaran hari ini. Semoga kalian mengerti, kalian lebih paham tentang procedure text. And see you next time. Thank you very much. Thank you for watching. Bye.